dimanapun berada, ya perkenalkan, nama saya Oji, ya saya dari Jakarta, ya salam kenal dimanapun Anda berada. Ya jadi malam hari ini sebenarnya saya cukup grogi, ya. Kenapa grogi? Jujur Bapak Ibu, saya ini orangnya introvert. Ya sama lah kurang lebih kayak Bu Cio ya. Bu Cio itu setahu saya, ingat saya ya, dia tuh kalau depan panggung katanya agak grogi, suka ngeblank atau gemeteran deh. Ya sama, awal kita mulai pun sama seperti itu kok Bapak Ibu. Tapi kalau Anda lihat tadi Bu Cio ngomong, wah gila itu udah harusnya mah apa ya, news anchor tuh pembawa berita di acara-acara kayak Liputan 6 itu mah lewat lah Bapak Ibu ya. Karena ngomongnya itu gitu ya itu udah lewat lah. Makanya itu yang Anda bisa dapetin di usaha ini Bapak Ibu. Salah satunya apa? Public speaking. Serius. Ya kalau Anda coba searching aja di Google ya biaya public speaking, ngomong di depan banyak orang. Itu mah harganya start di angka 4 juta seingat saya. Itu cuma public speaking. Ya, udah dapat duit kalau udah bisa? Belum. Sampai ada yang mau bayar Anda ngomong di depan, dan Anda baru dapat duit. Jadi balik modal lama. Tapi di usaha ini itu semua sepaket. Ya di bisnis online ini semua sepaket Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya grogi? Jujur ya, sebelum pandemi kita ngomong depan orang tatap muka tatap muka. Ya, sekarang tatap layar. Tatap layar itu nggak gampang Bapak Ibu, serius ya. Agak kan kalau tatap muka di depan panggung di seminar kan kita nggak bisa ngeliat diri kita sendiri ya, kecuali saat divideoin. Ya, tapi kalau di kayak begini, waduh gila ya. Ada gigi, ada cabe di gigi aja tuh kan bingung ya mau ngapain ya kan Anda ngelihatin gitu dan saya ngeliat, "Waduh nih kayaknya ada kenapa-napa," gitu ya. Jadi semua tentu adaptasi Bapak Ibu ya. Jadi rekan-rekan semua ya. Jadi Anda baru mulai di bisnis ini, sama, kita pun baru mulai di bisnis ini dengan online. Jadi semuanya juga belajar ya. Ini grogi, tombol ini apa, ya dulu begitu saya masuk kok tiba-tiba keluar, oh salah pencet. Ya jadi semua belajar kok, semuanya bukan semuanya serba instan ya, semua butuh proses. Cuma proses di bisnis ini itu menurut saya layak sekali ya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, di bisnis ini kita ngajak Anda untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, Anda bisa membangun bisnis secara online. Jadi kita bukan ngajak Anda untuk kerja sama kita. Pahamin dulu itu. Jadi Anda menghasilkan di usaha ini, Anda sukses, percaya 100% itu karena usaha Anda. Bukan karena Bu Cio, atau bukan karena yang lain, bukan. Tapi karena Anda memang benar-benar punya niat pengen hidup yang lebih baik, makanya Anda berusaha. Nah, makanya kami mengajak Anda di usaha ini menjadi seorang pengusaha, ya. Nah, mungkin boleh minta tolong untuk Bu Cio untuk sedikit tampilkan slide-nya, ya. Oke, sudah terlihat. Oke, ya. Saya nggak enak loh Bapak Ibu, saya minta tolong sama Bronze Lion loh. Kurang ajar apa ini saya ya. Semoga dimaafkan lah, ya. Kurang ajar loh, Lion disuruh coba, ya nggak? Ya, kapan lagi tapi ya mumpung ya. Ya, jadi ya udahlah ya, terima aja lah ya. Nah, Bapak Ibu, Anda rekan-rekan semua udah lihat ya, di layar itu ada tulisan kenapa sih jadi entrepreneur. Ya ini alasannya dulu. Jadi malam hari ini kami ngajak Anda nonton di acara ini dan nantinya Anda bergabung itu untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, "Pak, kenapa menjadi pengusaha? Kan enak jadi PNS." Iya, bisa dibilang katanya enak. Tapi kenapa menjadi seorang pengusaha itu plusnya lebih banyak? Ya, nah saya coba, boleh di next, Bu. Alasan yang pertama, sederhana ya, bukannya nanti, sedikit-sedikit aja, Bu, ya. Nah, oke. Nah, kenapa jadi seorang pengusaha itu jauh lebih menguntungkan, jauh lebih punya banyak manfaat. Pertama, alasan pertama, kalau kita menjadi seorang pegawai, percaya satu hal sama saya, Bapak Ibu, kenaikan gaji Anda per tahun itu satu kali dan naiknya 10% paling banyak. Biasanya jarang, jarang 10%, biasanya di bawah itu. Ya jadi, kenapa? Kan naik, Pak. Iya, naik. Tapi inflasinya nggak bisa. Gaji Anda naik, itu nggak bisa ngejar inflasi. Ini buat teman-teman mungkin, saya mohon maaf ya kalau bahasanya ketinggian, tapi nanti rasanya, kalau bahasa saya ketinggian, rasanya nanti begitu Anda menjalani kehidupan jauh lebih panjang, Anda mulai ngerti deh, nanti kenapa ini perlu kita bahas. Ya, jadi kenaikan harga barang itu jauh lebih tinggi ketimbang kenaikan gaji kita. Nah, itu jadi ngeri. Jadi, mumpung teman-teman masih muda, ayo kita sama-sama berpikir jauh lebih luas. Jadi bukan cuma sekedar hahaha hihihi hahihi aja, tapi kita bisa lebih luas ya. Nah ini contoh uang 100.000 ya. Nah boleh di next Bu ya. Nah sekarang ini contohnya anggaplah ini sekarang ya 100.000 itu mungkin kita bisa beli baju satu kaos ya anggaplah seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ingat-ingat ya beberapa tahun lalu di next Bu boleh ya 2 tahun lalu
ya, Anda bisa beli itu 100.000 uangnya sama 100.000, tapi Anda bisa dapat baju, next Bu, sama celana. Bayangin, uangnya sama, ya. Sekarang bisanya cuma dapat satu baju. Ya, 2 tahun yang lalu, itu sepaket, satu setel, ya. Nah, pertanyaannya, 2 tahun ke depan udah pernah mikirin belum? Kira-kira uang 100.000 dapatnya apa? Setengah, Bapak Ibu. Ya, ini pahit ya. Enak gak enak nih. Mungkin begitu Anda ketawa, 2 tahun lagi cuma dapat setengah. Kalau nggak dipikirin beneran terjadi loh, rekan-rekan semua. Kalau kita nggak pernah mikirin ya, gimana caranya bisa nambah income, pendapatan, ini bakal terjadi loh. Dan apalagi di zaman Covid sekarang, waduh gila, babak belur loh banyak. Nah, makanya kita jujur bersyukur dengan ketemu bisnis ini, itu harapan kita tetap benar-benar tinggi kok. Bahkan justru kalau dengan kita nanti, justru tiang tinggi sekali omset kenaikannya saat Covid. Ya, jadi artinya apa? Bisnis kita benar-benar tahan banting. Ya, yang lain sudah kebanting-banting, kita tetap tahan. Itu alhamdulillahnya. Ya, next Bu. Nah, itu yang alasan yang pertama. Ya, biar apa? Biar kita pendapatan di atas inflasi. Itu makanya kenapa kita nyariin Anda untuk membangun bisnis ini secara online. Gitu. Alasan yang kedua, ya. Nah, ini sadar nggak sadar, ini makin berasa. Ya, ini benar-benar berasa. Jarak antara si kaya dan si miskin makin jauh. Ya, contoh yang pertama, di next saja Bu. Oke? Jarak yang pertama, ya ini contohnya ya, saya nggak tahu kalau Anda suka main Instagram pasti juga tahu ya. Sorry Bu, di yang pertama dulu, udah cukup sampai situ. Next lagi boleh? Oke, nah yang ini dulu ya. Jadi yang sebelah kiri itu ya, yang gambar paling atas sebelah kiri Anda bisa lihat itu kita kategori namanya fine dining. Fine dining itu jadi Anda makan di tempat-tempat yang mewah. Jadi biasanya lantai tertinggi di gedung tersebut. Ya kalau Anda pernah main di daerah Sudirman itu ada di Menara BCA paling tinggi lah. Pokoknya makanannya itu wah gila ya. Jadi pelayannya itu bawa piring gitu ya. Kita duduk nih, udah duduk, udah ada garpu sama sendok gitu ya. Pokoknya bisa ngelihat lah satu isi Jakarta. Wow, mewah sekali ya. Jadi nanti pelayannya datang tuh menghampiri Anda dengan bawa makanan yang Anda pesan. Ya, begitu dibuka, piringnya gede. Makanan yang secuil. Ya, dan secuil itu paling habis paling berapa menit. Dan harganya itu bisa jutaan. 2 juta bahkan sampai 3 juta tergantung apa yang Anda makan. Ya, mahal nggak? Mahal banget. Tapi ada nggak orang yang mampu? Ada. Nah, permasalahannya saat ada orang yang makan sekali makan 3 juta, ada di bagian bumi belahan mana saya nggak tahu juga, ya untuk biaya makan dia 2 juta yang habis nggak nyampe sejam, itu ada orang yang sedang mencari 2 juta atau 3 juta itu berbulan-bulan kerja dari pagi sampai sore untuk dapetin 3 juta. Jadi kebayang ya, jaraknya tuh makin tinggi loh. Yang satu 2 juta habis cuma sejam, yang satu butuh 1 bulan kerja untuk dapat 2 juta. Ya, apalagi dengan Covid sekarang, jujur teman-teman, ini semua benar-benar mengerikan sekali kalau kita nggak benar mikirin, kalau kita nggak benar-benar berpikir jauh lebih luas. Ya, next Bu, boleh? Yang kedua, biaya sekolah. Ya, jujur ini biaya sekolah benar-benar bikin ya apalagi saya sudah mulai punya anak ya, jadi langsung berpikir ya bahwa biaya sekolah itu mahal sekali. Ya, kalau saya sempat beberapa kali lewat ya gitu, ada banner di pinggir jalan gitu ya. Pokoknya biayanya itu berapa puluh juta gitu. Ya biaya sekolah di internasional. Ya dulu itu setahu saya ya paling kita cuma ekstrakurikuler mungkin futsal gitu ya, sekarang ada berkuda, ya manah gitu ya. Jadi udah gila ngeri sekali. Ya, dan ada di bagian belahan bumi bagian mana saya juga nggak tahu, itu sekolahnya aja bocor. Bahkan gurunya pun dari rumah sampai sekolahnya butuh berkilo-kilo untuk berjalan kaki untuk ngajar. Saking benar-benar jauhnya infrastruktur belum beres. Jadi kebayang ya jaraknya makin jauh. Nah, yang ketiga, boleh di next, Bu. Ya ini Louis Vuitton. Ya ini kalau kita simbolkannya Louis Vuitton ya. Jadi tas ya yang harganya itu ratusan juta ya. Jadi kalau kita bawa, kita tenteng itu seolah-olah kita lagi bawa apa? Lagi bawa rumah ya. Ya kebayang ya lagi bawa rumah, kalau jatuh waduh rumahnya hancur gitu ya. Tapi kalau Anda belanjakan tuh ya uang 500 juta yang dapat satu tas, kalau Anda main, saya kebetulan di daerah Jakarta Utara, ya mungkin mungkin Anda pernah dengar ya namanya Pasar Uler. Ya, jadi kalau Louis Vuitton itu kan logonya Anda tahu lah ya, kayak gimana ya. Nah, tapi kalau di bagian pasar ular Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua, itu logonya mungkin ada yang miring. Jadi kalau Anda bawa 450 juta, ya, itu ke pasar ular, Anda bisa beli itu semuanya barang-barang yang KW. Ya, jadi kebayang ya, sampai segitunya loh. Ya, jadi ada orang yang bawa 450 juta ke GI, habis pulang, itu cuma dapat satu barang.
Ya, tapi kalau Anda main ke pasar ular, ya bawa 450 juta, udah itu mesti bawa mobil pick up. Ya, karena barangnya pasti banyak banget yang Anda bawa pulang. Seperti itu ya. Itu gap-nya makin jauh. Yang berikutnya lagi, Bu, boleh next. Ya, ini rumah. Ya, saya pernah dengar gitu ya, rumahnya itu gedenya minta ampun. Jadi dari jarak pagar ke rumahnya aja itu butuh kayak ada mobil yang ada di golf-golf gitu. Ya, kebayang ya sampai sejauh segede itu rumahnya. Ya, tapi Anda juga saya cerita dengan kondisi dekat rumah saya, ya ada yang untuk rumahnya itu bisa melakukan apa aja ya di satu tempat itu. Jadi dia masak, dia tidur, dia nyuci, ngapain semua di satu tempat. Dan itu biayanya 450.000 sebulan. Jadi kebayang ya, yang satu empet-empetan, yang satu, jarak dari pintu pagar ke rumahnya aja itu butuh mobil lagi. Kebayang ya sebesar itu. Nah, itu gap-nya makin jauh rekan-rekan semua. Ya, next lagi, Bu. Nah, nih mobil. Ya, mobil mewah. Makin ke sini kan mobil makin aneh ya. Dulu kan pintunya dibuka ke samping. Ya makin ke sini pintunya buka ke atas, pintunya udah melayang-melayang nggak jelas gitu ya, harganya itu udah nggak masuk akal gitu ya. Tapi kalau teman-teman main ya di daerah Kalimalang, mau Lebaran tuh, wah biasanya tuh mulai banyak ya. Jadi anak yang pertama di dekat ibunya, ya anak yang pertama di depan, anak yang kedua, ketiga diempet, terus bawa keranjang pulang mudik. Ya saya nggak bisa bilang itu salah, enggak. Tapi saya cuma mau ngasih tahu, itu gambarannya, kalau kita nggak berjuang, Bapak, rekan-rekan semua. Jadi berjuang itu menurut saya wajib, wajib sekali, wajib sekali. Dan gambarannya kalau kita berjuang setengah-setengah dan kita nggak berjuang maksimal, ya itu ya hal yang kita bisa rasakan nanti. Dan saya yakin rekan-rekan semua nggak mau dapetin hal itu. Ya, nah ini gap-nya makin jauh. Nah, next, alasan kenapa kami menyarankan menjadi seorang entrepreneur, yang pertama yaitu sistem gaji, ya. Next aja, Bu, boleh dikeluarin semua yang ini. Ya, yang pertama sebelah kiri itu sistem gaji ya. Jadi rekan-rekan sama-sama tahu, gini, kalau Anda jadi pengusaha, saya pengen nanya ya, saya ngajak Anda sebagai pengusaha, ya, Anda punya karyawan 10, ya, ada kira-kira Anda pengen ngasih gaji yang tertinggi atau yang kalau bisa serendah-rendahnya? Saya yakin juga nggak pengen yang tertinggi-tertinggi amat, karena untung Anda pasti jadi kecil kan. Tapi pertanyaannya, sudut pandangnya kita rubah. Anda jadi karyawan, pengennya apa yang Anda dapetin? Gaji setinggi-tingginya, bener ya? Artinya apa? Keinginan pengusaha, pengennya serendah-rendahnya, keinginan pegawai, setinggi-tingginya. Cocok nggak? Nggak pernah cocok. Makanya heran, 1 Mei itu dia mau buruh. Semua orang menuntut kenaikan gaji. Sedangkan kalau mau naik gaji, pengusahanya lama-lama juga nggak ada untung, tutup. Jadi kita kalau kita ngandelin, hanya gaji, jujur berat sekali, ya. Terus berikutnya tuh gambar kakek sama nenek. Artinya apa? Kita nggak mungkin saat ini masih muda, kerja 8 jam, 12 jam masih oke. Makan sehari sekali, 2 kali masih sanggup. Rokok gitu ya, masih kuat. Pertanyaan sederhana, umur 50 masih bisa nggak kayak begitu? Saya yakin enggak. Itu kemampuan fisik udah menurun sekali. Ya, jadi artinya apa? Kerja kita tuh pasti satu titik akan berhenti. Faktor usia. Itu yang jadi masalah. Terus berikut yang terakhir, kenapa kami menyarankan Anda coba jadi pengusaha? Saya yakin Anda punya cita-cita banyak. Ya, Anda pengen punya mobil, Anda pengen punya rumah, Anda pengen traveling. Apalagi anak sosial media sekarang ya. Makin bagus tempat yang Anda kunjungi, makin banggalah Anda upload. Ya. Nah, kalau ngandelin gaji, ya nggak usah deh anggaplah Anda nggak datang hari ini deh. Kepikiran punya rumahnya kapan? Kepikiran punya mobilnya kapan? Kepikiran jalan-jalan keluar negerinya kapan? Nggak usah kenal dulu deh bisnis ini. Rasanya sulit. Tadi ya, saya ngelihat sekilas gitu ya, tadi anak-anak muda yang income-nya bisa 4 juta seminggu, sejuta, total bisa hampir 10 juta tuh, 1 bulan. Waduh, ya kalau dia konsisten jauh lebih pesat, saya yakin rumah itu dalam hitungan tahun pasti kebeli. Mungkin nggak hitungan tahun ya, hitungan beberapa bulan ke depan juga bisa beli. Kebayang ya, itu yang kita tawarkan ke rekan-rekan semua. Jadi kami ngenawarin Anda itu untuk punya kehidupan lebih baik, nggak macem-macem. Jadi bukan bukan, ini kayaknya ngerugiin kita, mau ngerugiin apa? Ya, kita nawarin Anda untuk jauh lebih baik. Nah, ini gambaran kenapa kami menyarankan, ayo kita sama-sama bangun bisnis jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Ya, next Bu, ini terakhir. Kenapa kami menyarankan Anda menjadi seorang pengusaha? Ya, nah era menabung sudah berubah menjadi ke era bisnis, ya. Saya nggak tahu
di zaman Anda kayaknya juga udah jarang denger ya. Zaman, Bu Cio sama saya itu sering banget. Dulu tuh orang tua selalu ngomong, "Nak, rajin menabung." Ya, rajin menabung pangkal kaya. Itu biasa slogan-slogan di TV, di bank tuh sering ada. Coba deh datang ke bank. Ya ini zaman saya ya, sama zamannya Bu Cio nih ya. Coba datang ke bank sekarang, atau nonton TV deh. Pernah denger lagi nggak? "Ayo Bu, nabung nabung." Udah jarang. Kenapa? Kok udah nggak disaranin nabung? Karena apa? Kalau kita naruh uang di bank, keuntungan kita cuma 4%. Anda bisa di layar ya. Jadi kalau misal Anda nabung 100 juta, untungnya berapa? 4% dari 100 juta berarti kurang lebih 4 juta selama setahun. Gede, kecil, belum dipotong sama administrasi, ya belum potong sama inflasi. Jadi makanya kenapa udah nggak zaman sekarang orang nabung, karena untung kecil. Ya udah Pak, ada tuh untung yang lebih gede, main properti. Oh, kita beli properti sewa-sewain. Pertanyaannya, properti murah atau mahal? Ya, kalau properti 100 juta mah bukan bukan properti itu mah. Ya biasanya tuh kalau yang 100 juta, 200 juta biasanya itu di daerah perbatasan Jakarta. Kalau daerah perbatasan Jakarta banyak nggak yang nyewa? Ya pertanyaannya seperti itu. Memang untung 8%, tapi nggak sebesar kalau kita main ke stok. Stok itu saham. Nah, sekarang lagi banyak tuh yang main saham. Untung gede? Iya, untung gede. 12% tuh gede sekali. Pertanyaannya, main saham, Anda siap harus bangkrut. Ya, bahasanya kalau saya nyebutnya punya stok jantung berapa. Ya, jadi kalau main saham itu nggak bisa kalau uang Anda ngepas. Ya, misal Anda punya uang 1 juta, Anda main saham 100 juta. Iya kalau untung. Kalau bangkrut, mau makan apa besok? Ya kan? Nah, yang makanya kenapa paling untung sekarang Anda punya uang berapapun. Ya mungkin Anda punya uang 200.000, udah join bisnis. Kenapa? Return. Return itu artinya keuntungan buat yang Anda terima itu 80%. Jadi kalau Anda join nih, tadi kan Buci udah cerita ya, ada yang join 200.000, ada yang bakal sampai full sampai 16 juta, Anda sanggup di mana terserah. Yang penting Anda mulai. Tapi kalau Anda bermain di bisnis, itu untung 80% pasti balik untuk Anda. Kenapa? Ya karena sekarang udah banyak orang tuh nggak mau naruh uang di bank, lebih suka ditaruh bisnis mana gitu, buka bisnis ini, buka bisnis ini, buka bisnis ini. Kenapa? Ya karena emang untung lebih cepat, muternya itu cepat ketimbang ngandelin bunga bank. Seperti itu rekan-rekan semua. Jadi ini alasan kenapa kami menyarankan bangun bisnis yuk sama-sama, masih muda pula. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau udah usia 40 tahun baru mikir, "Aduh, iya ya, kenapa nggak dari dulu?" Gitu ya, itu udah terlambat sekali rekan-rekan semua, ya. Nah, ini alasan-alasannya. Nah, pertanyaannya, "Pak, kan bisnis banyak di luar sana." Benar, banyak banget. Ya pertanyaannya, "Kenapa, Pak, harus, bisnis tiansi?" Ada banyak alasannya. Yang pertama, pertama modal kecil. Ya, kalau bisa dibilang modal yang paling penting itu niat. Modal 200.000, modal berapa juta, ya 2.200.000, 14 juta, itu modal yang berupa patokannya uang. Paham ya? Bukan niat. Tapi modal yang paling penting di bisnisnya sebenarnya niat. Ya ingat saya dulu awal mulai gabung, saya nggak punya modal untuk gabung kayak silver, 3 juta, 4 jutaan ya. Tapi kenapa? Kok saya dalam waktu 3 hari bisa selesai silver saya? Sederhana, niat saya lebih gede ketimbang modal rupiahnya. Itu yang saya benar-benar apa ya, saya yakini. Karena orang di luar sana banyak yang punya uang, tapi kenapa nggak berhasil? Karena niatnya nggak sebesar apa yang mereka milikin secara rupiah. Tapi di bisnis ini yang penting apa? Niatnya. Modalnya sangat kecil sekali. Makanya nawaitu Anda itu apa? Ya, next Bu, kenapa Tiens? Resiko kecil. Ya modal kecil pasti resiko kecil lah. Ya Anda modal keluar 200.000, mungkin nggak resikonya jadi 3 juta? Nggak mungkin. Modal setahu saya berbanding sama dengan resiko. Dan saya nggak pernah dengar ada orang yang gagal di bisnis Tiansi, ya bisnis online ini, itu bunuh diri. Saya seumur-umur saya udah kurang lebih 10 tahun, saya nggak pernah, saya suka baca berita, yang mau yang cetak atau yang online, saya nggak pernah lihat tuh ada tagline berita, nongol, set, gitu ya. Ada distributor yang baru bergabung 3 bulan. Dia bergabung dan dalam 3 bulan ternyata tidak punya untung. Gabungnya kurang lebih 200.000. Ya, dia nggak berhasil dan dia langsung ngambil tindakan naik ke atas lantai tertinggi di gedung dan dia lompat bunuh diri. Ya, saya nggak pernah dengar sih. Kalaupun ada, itu lebay. Ya, lebay sekali. Karena apa sih? Karena 200.000 saya yakin kok, kalau Anda main ke mall, 200.000 pun juga Anda bingung. Bisa beli banyak pun enggak, setahu saya. Ya enggak sih? Kalau Anda yang main pakai kuota internet Telkomsel,
Ya 100.000 aja setahu saya sebulan itu sangat kurang, apalagi suka drakor. Aduh, ya kalau ngomongin drakor, kuota cuma 100.000 mah, wassalamualaikum lah setahu saya mah. Ya, ya, drakor ya kan, berjilid-jilid tuh kan. Wah, saya nggak ngerti dah tuh, udah puyeng dah kalau ngomongin orang udah dengar drakor, aduh nih orang sebenarnya punya kehidupan lain nggak sih gitu ya. Tapi ya itu kehidupan gitu loh. Tapi uang 100.000 Anda mau nikmatin sebesar apa ya. Nah, yang berikutnya adalah semua semua punya peluang. Ya, Bu Cio juga kemarin juga ketemu sama beberapa orang yang kita terheran-heran. Ada orang yang gagap, bisa berhasil di bisnis ini. Ada orang yang buta, itu bisa berhasil diusahain. Ada kakek-kakek yang cuma latar belakangnya penarik becak, nyebutnya bentor di daerah Sulawesi sana. Itu bisa dapat jalan-jalan kemarin ke Spanyol. Kebayang ya, tukang becak. Ya, artinya apa? Semua orang bisa berhasil. Ada orang di Semarang pengusaha percetakan. Pengusaha percetakan terbesar nomor 2. Kebayang nggak? Sebesar apa itu bisnis percetakannya, tapi bisa berhasil. Artinya apa? Semua orang punya peluang. Mau teman-teman sekarang, Pak, saya baru cuma lulusan SMA, enggak apa-apa. Justru lulusan SMA harus berhasil. Kan begitu. Ya, jadi semua orang punya peluang yang sama. Yang berikutnya lagi, ya, kenapa Tian? Sistem disediakan. Ya, jadi tadi sudah dikasih tahu sama Bu Cio ya, nanti kalau Anda gabung dikasih tahu tuh. Tadi saya dengar tuh ya, 24 jam pelayanan. Waduh gila, itu kalah McD. Yang mau nyaingin McD nih kayaknya Bu Cio dan tim ya. Jadi benar-benar Anda nanya itu dijawab. Kebayang nggak? Itu Bu Cio saya yakin juga punya kehidupan kok, tapi kenapa dia mau bantu sukses? Karena ya ke kenikmatan terbesar seorang mentor adalah ngelihat timnya itu sukses, bukan lagi tentang dirinya yang sukses. Enggak. Jadi makanya kenapa sistem udah dikasih tahu. Ya Anda cuma tinggal ikutin, ya. Dan yang berikutnya bisa dijalin online. Wah, ini udah paling dewa sekali, ya. Ya, apalagi di kondisi seperti hari ini kan semua serba online. Ya Anda nggak belajar online juga menurut saya mati gitu ya. Jadi bisa dijalin online. Ya siapa yang sekarang nggak pakai handphone? Nggak ada rasanya. Justru malah aneh kalau nggak pakai handphone kan. Ya, terus yang berikutnya hasil besar. Ya, Anda bisa lihat tuh tadi hasilnya ya ada teman-teman yang udah ngasilin belasan juta per bulan. Waduh, saya cuma mikir satu, kalau aja bisa ngulang ya usia-usia mereka, aduh saya bahagia banget pasti ketemu bisnis ini. Ya, ini alasannya kenapa Tians. Yang berikutnya, next Bu, di slide berikutnya. Dan ini hal-hal yang Anda bisa dapetin kan di usaha ini. Yang pertama produknya udah disiapin, toko online-nya diajarin, copywriting semuanya dikasih tahu, tutorial, mentor, ini penting teman-teman. Ya, di luar sana banyak orang mau buka bisnis nyari mentor, dan nyari mentor itu nggak gampang. Ya, di sini Anda sudah punya mentor, orang yang ngundang Anda malam hari ini semua orang-orang yang memang bukan cuma sekedar teoritis, bukan, tapi praktisi. Mereka tuh punya pengalaman dan mereka pengen berbagi pada Anda. Yaitu suatu nilai yang mahal. Bahkan mentornya itu nemenin 24 jam. Waduh, gila udah kayak pacar kan? Ngalahin pacar tuh. Ya mungkin mentornya nggak memang lagi jomblo kali ya. Ya, jadi ya nggak ada waktu yang lain mendingan nemenin Anda gitu ya. Terus berikutnya teamwork. Jadi semua dikasih tahu. Jadi semuanya kebayang nggak? Ya, jadi kebayang ini semua disiapin. Jadi bisnis apa di luar sana yang disiapin kayak gini coba? Coba cari. Kalau ada kasih tahu saya juga mau. Tapi masalahnya nggak ada. Di bisnis semua diajarin. Ya, Anda bisa bangun dari rumah, coba kebayang dari rumah coba tuh. Ya dengan background yang beda-beda ya, ada yang jemuran, daleman gitu ya. Ya terserah lah, yang penting Anda punya niat pengen lebih baik ya. Terus berikutnya next, Bu. Nah, ini apa ya? Ini yang ngebuat saya jujur, yang ngebuat saya orang introvert, pemalu, nggak punya banyak teman. Saya cukup pesimis di awal memulai bisnis ini, apakah saya bisa atau enggak. Tapi begitu saya ngeliat ini, aduh, saya mikir saya sebodoh-bodohnya saya pasti bisa kok. Ya sebulan hanya bangun 2 reseller deh. Ya 2 reseller. Di bulan kedua, yang 2 reseller ajarin ngembangin 2 reseller lagi. Itu paling minimal ya. Kalau bisa Anda ngebangun reseller banyak sebulan, udah nggak usah diomongin. Kita ngomongnya cuma asumsi sebulan bangun 2 reseller, 2 reseller, 2 reseller aja. Kalau Anda ngambil paket yang namanya bronze, ya atau Anda ngejar penjualan yang namanya bronze, ya Anda bisa lihat 10 bulan. Penghasilan Anda itu 40 jutaan per bulan di bulan itu doang. Kebayang ya 10 bulan loh. 10 bulan itu nggak lama. Artinya ini kan masuk di bulan Februari. Benar, tutup tahun Anda megang 40 juta per bulan. Gimana rasanya tuh? Itu kalau Anda ngomongin penjualannya kan menuju bronze atau ngambil paket yang bronze. Gimana kalau ngambil yang silver, gold, bahkan platinum? Tuh Anda bisa lihat 10 juta di 10 bulan itu 260 juta. Kebayang nggak? Ya 260, coba deh Anda bayangin dulu 260 juta mau dihabisin buat apa? Jujur saya juga nggak bayang sih. Artinya kan kurang lebih 10 jutaan ya sehari harus habis. Gila 10 juta ya kan.
Bahagia banget tuh datang ke mall udah kayak kayak bos-bos gila kan, kayak bos-bos minyak yang datang yang mobilnya apa, mobilnya nggak usah pusing. Nah ini gambarannya. Jadi saya cuma mikir satu, kalau 10 bulan katanya 40 juta, saya cuma mikir satu, 10 bulan dapatnya per bulannya seperti yang di bulan ke-8 deh, 13 juta aja, saya mikir tetap gede kok. Ya, jadi ini potensi. Jadi teman-teman saran saya kalau nggak dimulai sayang loh, serius ini peluangnya hilang semua. Seperti itu ya. Next, Bu. Nah, itu alasannya. Dan ini saya pengen cerita tentang pengalaman saya. Jadi sekali lagi, saya nggak bermaksud menggurui, saya cuma pengen cerita dari apa yang saya jalanin dari 10 tahun yang lalu. Jadi ini cerita saya, dan ini saya ngambil dari mentor saya, Pak Elvanto. Ya, saya benar-benar melihat matanya matanya macan ini benar-benar melambangkan kalau Anda memang petarung, Anda akan berjuang habis-habisan. Dan itu instingnya nggak tahu kenapa ngeri sekali. Ya, setiap orang pasti punya cerita. Ya, namun hanya beberapa orang yang merubah menjadi sejarah. Ya, jadi banyak orang yang bergabung di bisnis ini, tapi nggak banyak orang yang menyelesaikan sampai akhir, makanya nggak banyak orang yang menjadi pelaku di dalam sejarah. Dan ini cerita saya. Saya pengen cerita, jadi secara bermaksud menggurui. Ya, boleh di next, Bu. Ya. Nah, ini background-nya. Ya, ini fotonya Anda lihat itu ada yang baju putih ya, yang ada itu Winnie the Pooh ya. Saya yakin Anda juga nggak tahu sih ya. Itu kartun udah lama, kartunnya zamannya saya dan Guccio harusnya ya. Jadi kalau sekarang mah enggak, ya itu ya anak pertama dari 4, yang satu belum launching, ya masih dalam masa produksi ya. Ini keluarga saya. Jadi saya anak pemalu sekali, ya anak pertama dari 4, ya kebetulan semuanya cowok. Jadi saya cuma mikir satu, ya namanya anak pertama, apalagi semuanya cowok, waduh itu semua harus jadi patokan. Ya kalau sayanya nggak berhasil, ya gimana adik saya? Adik saya mau nyontoh siapa kalau kakaknya nggak? Ya, berikutnya itu pemalu, saya nggak punya banyak teman, ya jadi teman saya itu benar-benar sangat sedikit. Saya ngerasa saya punya teman 10 orang. Ya, saya teman saya kurang lebih 10 orang lah yang akrab. Tapi permasalahannya adalah apakah mereka menganggap saya teman? Saya sedih ya. Jadi saya anggap dia teman, belum tentu dia anggap saya teman. Jadi kebayang nggak sesedih apalah. Dan itu yang ngebuat makanya kenapa saya pesimis. Apakah saya bisa jalan di sini? Ya, tapi semua akan terbantahkan. Nanti di slide berikut akan dijelasin. Terus berikutnya introvert, sangat-sangat amat pemalu. Jadi saya lebih suka itu beraktivitas dengan handphone atau dengan buku. Karena kalau handphone atau buku, saya kesel nih baca buku itu. Kesel kan tinggal ditonjok dan tidak ada perlawanan. Ya, beda cerita kalau sama teman. Ya, kita tonjok, dia tonjok balik, sedih kan. Ya, terus berikutnya ekonomi keluarga memang bangkrut di saat SMA dan meninggalkan cukup banyak hutang. Ya, dan saat itu orang tua bapak saya juga meninggal. Jadi ini bukan kondisi ideal untuk bangun bisnis kok di awal. Dan saya yakin mungkin teman-teman tidak mau mengalami kondisi separah ini. Ya, dan yang terakhir keluar kuliah DO ini karena kemauan saya dan tidak perlu ditiru dan sempat kerja sebagai telemarketing. Jadi kalau Anda nonton di TV, hubungi. Ya, Anda hubungin tuh ya dulu. Itu kalau Anda hubungin yang angkat saya. Ya, jadi ini background saya. Saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya orang tua bangkrut. Jadi inilah alasan kenapa, justru ini alasan menjadi kenapa saya mengambil bisnis ini. Ya, boleh next, Bu. Nah, awal mengenal bisnis ini, jujur saya orangnya tidak suka dengan bisnis ini. Ya, jadi bukan saya orang yang langsung ngelihat bagus tertarik gabung, enggak. Ya, saya enggak seperti itu. Ya, awalnya ya saya pernah mau ditawarin, saya ingat banget gitu ya, ada yang datang ke sekolah saya, boleh ditampilin aja Bu kalimatnya. Bukan, di back dulu. Nah, ini nggak apa-apa. Ya, jadi dulu saya ingat banget ya teman ngaji saya datang ke sekolah saya SMA. Saya tahu nih gelagatnya orang mau nawarin apaan. Makanya begitu dia datang agak deket-deket gitu ya, terus dia ngomong, "Apa kabar lu, Ji?" Wah, gila kan? Kalimatnya indah sekali tuh biasanya tuh. "Apa kabar?" "Oh iya, baik," gitu ya. "Gimana sekolah?" Tiba-tiba dia nanya sekolah, baik sekali dia gitu kan. Pokoknya aneh lah gitu ya, sampai akhirnya dia ngomong, "Ji, nomor telepon lu berapa?" Saya tahu kan, ini ujungnya kalau ada nomor telepon kemananya saya tahu nih arahnya. Ya udah saat itu saya cuma bilang, "Gua lupa, entar deh kalau misalkan ketemu lagi kasih tahu." Itu cara saya menghindar, ya. Nah, kenapa ngindar? Karena negatif. Dengan bisnis Tianxi, saya nggak ngeliat bisnis ini bagus, dan segala macam. Terus dasarnya apa? Kok negatif? Nggak ada. Cuma ikut-ikutan aja. Kayaknya ini bisnis nggak bagus gitu. Banyak nggak yang kayak begitu? Kalau banyak, saya mewakili Anda. Tapi kabar baiknya, saya dulu ngambil keputusan dan akhirnya saya bisa berhasil usahanya. Dan yang terakhir, akhirnya kenapa saya bisa kenal usaha ini, saya diundang. Ya bahasanya dalam tanda petik, saya dulu dijebak.
ya. Dijebaknya kalau menurut saya jebak yang menghasilkan kata alhamdulillah lah. Ya saya jadi dijebak, ya datang ke seminar, ya dulu namanya kita sebut vision seminar, ya itu diadakan kurang lebih sekitar ribuan orang, dan saat itu saya datang, ya anak muda, ya ngandelinnya apa sih, ya duit orang tua kan, ya kebetulan orang tua juga lagi bangkrut gitu dah. Datang, wah namanya anak muda duduknya begini nih, saya nggak tahu dengan anda ya, pokoknya duduknya begini aja, lihat seminar tuh, mau ngomong apa, tak begitu, sombong sekali ya. Jadi kalau Tuhan kesel mau petir, nah saya tuh biasanya yang bakal dipetir duluan. Karena sombong sekali. Kalau kaya sombong nggak apa-apa deh. Ada yang bisa dibanggain. Udah miskin kok sombong gitu kan. Ya udah, saya ikutin acara sampai akhir. Kenapa ngikutin? Udah bayar seminar 60.000. Ya, anak SMA baru lulus 60.000 tuh gede. Jadi daripada saya rugi, ya ikutin aja sampai akhir. Sampai akhir begitu pembicaranya ngomong, udah tertancap saya. Dia pembicara saya ingat banget, itu dia cuma ngomong satu, kalau jadi anak muda, nggak bisa bagian orang tua, semudah mungkin, secepat mungkin, dan orang tua kita bakal bisa lebih cepat, nggak ada di dunia ini, mendingan nggak usah hidup, udah selesai. Di situ saya yang tadinya duduk begini, mulai turun, 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 ngambil baju, ngelap, air mata netes. Di situ titik saya mulai klik di usaha ini, pembicaranya saat itu Pak Luis Tendean, beliau salah satu orang, salah satu ya, income beliau tuh saat itu udah miliaran per bulan. Ya saya nggak kepikiran sampai miliaran, nggak. Saya cuma kepikiran pengen bantu lunasin utang keluarga, titik. Karena utangnya cukup besar. Itu awal saya kenal usaha ini. Ya, boleh next Bu. Ya. Dan ini proses perjalanan saya. Ya, jujur di awal gabung, ya kalau saya ngambil paket gabungnya itu yang langsung 4 juta. Ya teman-teman bebas. Ya apalagi ada bisnis online ini kan, wah itu menarik sekali. Ya, ajarin jualan. Jadi kenapa nggak dimulai? Resikonya apa? Nggak ada, cuma kuota doang, agak berkurang. Tapi saya yakin kok Anda nggak jalan bisnis ini, kuota tetap habis kan? Kenapa nggak dipakai untuk menghasilkan? Ya di awal ibu saya itu sangat melarang. Kenapa melarang? Karena saya pemalu. Dia nggak yakin saya bisa berhasil. Bukan nggak suka sama bisnis agensinya, enggak. Dia nggak yakin saya bisa berhasil karena teman saya sedikit. Kalau saya ingat-ingat, kenapa sih kok saya bisa teman sedikit? Saya ingat-ingat, ibu saya itu saya ke SMA ya, itu ke jam 6 sore udah pasti pagar ditutup. Kebayang ya, anak cowok pertama jam 6 itu harus masuk rumah. Bayang nggak tuh? Makanya saya nggak heran, anak teman saya sedikit. Karena introvert saya dibentuk, bukan dasarnya alami, enggak dibentuk. Ya, jadi ibu saya melarang. Saya ingat banget pertemuan-pertemuan seperti ini tuh malam dulu, dan itu diadakan di hotel. Start jam setengah 8, jam 8 malam. Pulang udah otomatis jam 10. Itu mau di awal 6 bulan pertama, ibu saya tuh keras sekali. Ya, nah ini Anda bisa lihat ya yang foto wajah biru ya, itu sebelah kiri bawah. Nah itu Anda bisa lihat tuh. Nah itu saya. Ya, jadi saya sempat kuliah, nah itu. Kebayang nggak itu udah kayak apa, saya nggak ngerti itu. Makhluk apa, saya juga nggak ngerti itu. Jadi bilang makhluk juga enggak kali ya. Ya syukur dianggap manusia sih alhamdulillah saya. Ya tapi itulah manusianya. Ya dulu seperti itu ya. Hitam, keling, rambut, saya pikir gondrong itu bagus. Ternyata begitu saya lihat sekarang menjijikan juga sih. Ya dan ini saya naik motor, nah ini awal saya memulai bangun bisnis ini, ya naik motor kemana-mana, motor Shogun masih ada juga, ini saksi perjuangan, dan motor ini sangat boros. Jadi benar-benar cepat banget habis bensinnya dan suka bocor. Ya. Jadi ini hal-hal yang saya lakukan di awal. Tapi di bisnis online, Anda nggak perlu merasakan hal seperti itu, teman-teman. Ya, jadi berbeda lah zaman saya memulai sama sekarang tuh berbeda sekali. Makanya kenapa Anda tuh beruntung. Ya dulu zaman saya gabung belum ada yang namanya Instagram, itu BBM belum ada, mentok cuma Friendster. Nah, saya yakin juga teman-teman juga nggak ngerti itu Friendster apa ya. Kebayang nggak tuh kalau Anda tahu Friendster berarti umur Anda sama-sama saya ya, tua artinya ya. Itu baru masuk ke Facebook tuh. Saya SMA tuh baru masuk Facebook, kebayang nggak tuh? Ya sekarang buat Anda Facebook ditinggalin. Buat kita dulu, kayak kita ngelihat TikTok sekarang. Ada aplikasi baru gitu ya. Ya pokoknya aneh lah ya. Nah, ini awal perjuangan, prosesnya tentu ada tantangannya, nggak mudah tapi layak. Next, Bu. Ya. Nah, ini saya datang ke seminar-seminar yang gratis, tujuannya apa? Kenalan sama orang, nambah relasi, bisa ngobrol, bisa ceritain bisnis ini. Nah, ini juga saya datang ke seminar Andri Wongso di Citraland, di daerah Jakarta Barat. Saya datang untuk apa? Ya, karena saya mikir satu, kalau kenalan di tempat diskotik, udah jelas. Saya bisa kebawa negatif, kan? Tapi kalau saya datang kenalan sama orang yang bedah buku,
Nah, saya mikir cuma satu, orang mindset-nya beres nih. Karena mau bedah buku kan nggak banyak orang baca buku kan, ya saya datang ke sana, saya kenalan, tukar kartu nama dan segala macam. Ini saya dulu untuk rempeng sekali lah. Nah, terus nih di Masjid Islamic Center ya saya ngobrol sama saya presentasi ceritain bisnis ini sama teman-teman di anak-anak SMA ya. Next Bu. Ya berikutnya lagi, nah ini ya hobinya motor saya kalau nggak ke pom bensin, kalau nggak ke tambal ban. Ya dan ini pertama saya ngomong di depan umum. Ya padahal yang di pesertanya cuma nggak nyampe 30 orang. Ya, ini saya jas pun minjem, ya jadi benar-benar di awal tuh babak belur lah. Bahkan minjemnya, ya minjem, pokoknya minjem, ya ini rambut gondrong, megang mic itu benar-benar gemeteran. Ya jadi benar-benar ngomong tuh udah nggak pakai konsep, yang penting ngomong selesai. Jadi ini di awal. Jadi teman-teman tenang aja, semua itu prosesnya ada kok. Ya kita pun pernah lewatin. Next Bu, ini proses perjalanannya. Ya ini jadi pembicara, nah ini pas saya kuliah ya saya tuh dijulukin tukang tidur, bener, karena datang kuliah paling telat, tapi kalau pulang paling cepat. Ya, nah itulah saya dulu ya. Nah itu bisa dilihat ya. Jadi kesian saya itu nggak punya teman karena emang kelakuan saya nggak benar sih. Ya, jadi nggak usah ditiru ya. Tapi kabar baiknya kan kalau apapun background Anda bisa berhasil tuh saya ini. Kita nggak kenal apapun Anda sebelumnya. Oke, next Bu. Nah, ini prosesnya ya kita bangun kemana-mana. Ini dari KFC, dari gang-gangnya ini gang di lorong ya jual tiket, jual produk, itu cek kesehatan. Oh, itu agak sedikit porno ya, nggak pakai baju. Nah, ini saya cek kesehatan dan kemana-mana. Anda, nah ini pas online ya, jadi ngobrol sama beberapa grup dari luar kota, sama dari beberapa dari negara yang lain, kita ngobrol kayak gini. Nah, ini prosesnya. Dari awal saya gabung sampai hari ini prosesnya ini aja, nggak ada yang berubah. Jadi sebenarnya asik. Ya, jadi perjalanan ini seru. Ya kalau Anda ngeliat jadi beban, ya jadi beban. Tapi kalau ini jadi menarik, wah menarik sekali. Karena ini nih aja yang kita kerjain. Next, Bu. Nah, terus berikutnya, nah akhirnya ada mulai banyak yang gabung. Ya, ini beberapa grup saya, ya ada yang ibu-ibu, yang dapatnya ibu-ibu itu dapat ke Turki, ke Cina, kemarin dapat ke Australia juga. Ya ini ibu-ibu inci-inci ya. Ya beliau tuh agen properti. Nah, ini terus ini ada beberapa grup saya juga supervisor, ada bidan gitu ya. Next, Bu. Ya, ini grup saya di Serang. Nah, ini penjaga lapas ya. Lapas itu ini apa tahanan ya. Nah, ini penjaganya jalan bisnis ini juga di Serang. Next. Nah, ini grup saya juga di Jakarta. Next, Bu. Agak berat ya. Nah ini mentor dengan mentor saya, Pak Elvanto. Nah, ini grup saya dari Oman. Ya, kita juga sempat jualan bareng gitu ya di KFC sampai Mall Citra ini tutup. Ya, jadi kebayang itu tutup ya. Jadi kita tutup, ya artinya udah harus pulang. Ya mau nggak mau diusir, ya gimana pulang kan. Ya next-nya ini next Bu. Oke, nah ini akhirnya gabung ada beberapa dari saya nggak naruh semuanya. Boleh next aja Bu. Nah, ini juga OB, yang ini Serang. Nah, kalau ngomongin proses, tentu saya bisa bilang ya layak ya dari apa yang Anda bisa dapatin. Dan ini hasil dari bisnis ini pertama kali, ini tiketnya benar-benar berkesan sekali. Jujur saya jadi kayak Anda pernah zamannya Anda pasti nggak tahu lah ya. Zamannya Bu Cio dan saya tuh yang tahu tuh ada istilah kaset. Kaset dulu tuh pasti pakai roll kayak roll film gitu loh. Jadi Anda bisa puter balik dengan cara diputer tuh kaset ya. Nah, ini tiket pertama kali saya ingat banget, kalau aja sedetik saat itu saya nggak mutusin untuk bergabung, ceritanya bisa beda. Tiket ini benar-benar saya foto, saya merinding, sampai sekarang masih merinding. Kenapa? Ketulis ya, nama Fauzi Muhammad. Itu saya nggak pernah bayang. Dan tiket pertama kali yang saya bisa hasilin, itu tiket langsung ke Turki. Jujur saya nggak pernah kebayang. Benar-benar nggak kebayang. Kenapa? Turki loh. Itu negara yang ada di dua benua. Satu benua Eropa dan satu benua Asia. Dan saya benar-benar nggak pernah kebayang. Saya perjuangin Turki ini itu sebenarnya untuk tiket umroh ibu. Tapi ibu bilang, udah ini perjuangan kamu ya kamu nikmatin. Saya benar-benar kebayang ini, wah yang namanya salju itu nikmatin di Turki ini. Jadi teman-teman, ayolah, kenapa nggak coba jalanin? Ayo lebih serius lagi. Ini Turkinya dan saya ngerasain salju. Dulu cuma mikir kalau salju itu ya di kulkas lah, nyari freezer gitu ya, dikerok-kerok ya gitu, udah tempel. Nah, ternyata salju itu beneran ada loh. Ya, bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kita nikmatin. Cuma cara orang berjuangnya aja yang berbeda, makanya kenapa nggak bisa nikmatin. Ini saljunya, ya saya benar-benar ngelihat gitu kan katanya di burung merpati dikasih makan apa terbang-terbangan, itu beneran ada loh teman-teman. Ini suhunya minus minus belasan derajat. Dan akhirnya saya ngerasain. Ini pertama kali saya keluar negeri itu bintang 7 7 atau 6 saya lupa. Ya, next.
Ada foto-fotonya, ini fotonya di Turki. Nah, ini motor pertama kali gratis juga di usaha ini. Bucio pun udah dapat ya. Duh, kalau Bucio mah saya minder. Ya, grupnya banyak banget yang dapat. Ya, jadi Anda tuh udah beruntung deh di bawah komandonya jenderal wanita ini, ya. Next, Bu. Nah, ini pertama kali ke luar negeri sama pacar, saat ini sudah resmi menjadi istri. Saya ingat banget perjuangan kita berdua nggak mudah. Ya, saya ingat banget itu pernah keluar 2:30 pagi dari UI. Ya, UI itu kan UI, kampus UI ya. Dulu-dulu tuh dengar ceritanya horor karena banyak kayak dibegal gitu ya, dan mati gitu ya. Saya ingat banget kita baru selesai presentasi keluar jam 2:30 pagi. Ya, bukan berarti Anda bisa ngelakuin harus seperti itu, enggak. Ya, teknologi membuat Anda jauh lebih enteng. Ya, tapi ini ceritanya ya, 2:30 baru keluar dan itu dengan motor tadi tuh, sisa uang cuma 10.000. Saya ingat banget, sisa 10.000. Ya, kita cuma punya 2 pilihan, bensin sudah mau habis, antara isi bensin, baterai bocor, kita bingung mau nambahnya uangnya 10.000, atau yang kedua, simpen uang 10.000 tapi resiko bensin habis tengah jalan. Dan pacar saya dulu ngomong, "Kapan ya kita bisa nikmatin?" Itu saya sedih banget, Bapak Ibu. Saya cuma bilang, "Tahan, kita proses jalanin." Ya, Tuhan pun nggak tidur, Allah pun nggak tidur. Apapun yang kita kerjain pasti akan ada hasilnya. Insya Allah ya, doain kita berjuang bareng setahun dari sekarang, kita bisa nikmatin ya minimal Singapura dulu deh. Dan itu benar, setahun setelahnya itu langsung dapat ke Singapura dan saya cuma bilang, apa yang kita perjuangin nyampe. Saya yakin kok teman-teman dengan pasangan, dengan mungkin orang tua jalan usaha ini itu bisa-bisa berhasil kok. Ini benar-benar, wah gila, puas banget rasanya ya. Nah, ini ke Malaysia, ya ini di Menara Kembar, ya next Bu. Ini cerita saya. Saya yakin Anda punya cerita jauh lebih menarik nanti untuk kita dengerin. Nah, ini ke Cina ya. Saya cuma bayangin, dulu tuh mentor saya cuma bilang, di Facebook itu kan ada kayak album ya. Facebook itu kan seperti kayak perjalanan hidup, bentuknya digital. Ya, mentor saya cuma bilang, seru kalau kita jalan bisnis ini terus tembus banyak negara. Negara ini gitu. Jangan sampai Facebook kita dilihat sama cucu, nanti cucu bilang, udah kemana aja Pak? Oh, kakek misalkan. Ini ke sini, ke Sutet gitu ya, fotonya belakang Sutet, di mall sana, mall sini kan nggak menarik. Anak kita, cucu kita juga mau nyontoh orang tuanya, contohnya itu seperti apa ya, kita yang harus membentuk kan. Nah, saya cuma mikir cuma satu, keren ya, 7 keajaiban dunia kalau ditembusin. Jadi albumnya itu Seven Wonder, apa aja tuh kayaknya menarik sekali. Nah, ini makanya saya penasaran sama Cina, kalau tembok pos yang pertama sampai ujung itu katanya bisa nyampe ke negara Rusia kayaknya kalau nggak salah. Dan ya nggak berusaha untuk sampai Rusia sih ya. Pos pertama aja udah capek, tapi puas benar-benar puas ya. Next Bu. Nah ini Vietnam. Nah ini benar-benar saya bersyukur sekali karena saya bawa ibu saya. Ibu saya ini salah satu orang yang paling melarang di usaha ini. Ya dia melarang sekali. Ya bahkan bisa dibilang udahlah kuliah dulu yang benar dan segala macam. Tapi jujur ini orang yang membuat saya benar-benar netesin air mata. Saya benar-benar bangga banget. Pas nyampe bandara, dia yang paling heboh. Tulisannya sih sebenarnya toilet, tapi versinya pakai tulisan Vietnam ya, minta tolong foto. Ya saya cuma mikir satu, ini loh yang gue perjuangin, ini loh yang saya perjuangin. Mungkin orang tua kita belum bisa ngeliat apa yang kita perjuangin, tapi kita cuma mikir cuma satu, itu bakal nyampe. Selesaiin aja apa yang Anda mulai, dan Anda mulai apa yang harus Anda mulai saat ini. Ya, ini yang bisa dapetin untuk orang tua saya, ibu saya. Nah ini ke Spanyol, ini suatu hal yang juga nggak saya pernah bayangin. Ini kandangnya Barcelona, ya New Camp. Nah ini kandangnya Madrid, saya penyuka Madrid ya, jadi saya pembenci sekali sama Barcelona. Ya saya datang ke Barcelona tuh kayaknya malas banget lah. Datang ke Madrid nih saya datang ke stadionnya, saya nggak pernah bayangin di Dreambook saya sudah ada 2017 dan itu achieve di 2017. Pas banget. Ya cuma mikir satu, teman-teman saya banyak yang nggak bergabung. Nggak masalah, karena itu pilihan hidup. Tapi saya memilih usaha ini untuk jalan cerita hidup saya. Dan itu saya dapat. Ini ruang ganti pemainnya. Jadi datang tuh ya ada Cristiano. Nah ini saya naik pesawat Emirates, ya salah satu maskapai 10 terbaik di dunia. Ya dulu mentor saya Pak Elvanto juga bilang, kalau lu naik pesawat yang 10 terbaik dunia, lu bisa internetan di atas, di udara. Saya mikir cuma satu dalam hati, emang nggak mati ya? Karena kan kalau ada sinyal bisa merusak navigasi, akhirnya bisa meledak tuh pesawat. Ternyata benar. Ya di pesawat ini Anda bisa upload di sosial media. Dulu masih ada pet ya. Saya ingat banget, saya konekin Wi-Fi-nya di pesawat pas di atas, itu koneknya bukan Emirates, bukan koneknya itu on air. On air itu artinya di udara. Wah, gila keren sekali teman-teman. Saya screenshot, saya upload di pet. Tujuannya apa? Manasin yang nggak gabung. Balas dendam terbaik ya istilahnya gitu. Bener, begitu ngupload habis karena kuotanya free cuma 20 MB.
20 MB kebayang nggak, begitu ngupload habis, udah nggak bisa nolak lagi, udah gitu. Jadi itu Emirates, beda ya sama AirAsia, mohon maaf nih, AirAsia apalagi Lion Air, oh beda banget. Ya, jadi jangan diharap ya. Jadi kalau Emirates, nanti kalau Anda sudah nyampe di Emirates atau pesawat-pesawatnya, Anda pasti cerita deh, seru deh. Sampai di Emirates, konekin WiFi, screenshot, upload, ngomong Anda lagi di on air. Gila sekali ya. Biasanya kan kalau nggak connect McD gitu kan. Ya, ini on air, ya beda lah. Ya Anda mesti ngerasain ya. Nah, next Bu. Nah, ini Cina, ya ini kedua kali. Nah, ini bareng sama Bu Cio nih. Ya, ini Bu Cio-nya di belakang nggak kefoto sih ya. Ya, ini saya sama istri dulu masih pacar gitu ya. Jadi dulu pertama saya sendiri. Nah, yang kedua begitu ada promo, ada reward gitu ya, istri saya bilang pengen dong. Sayanya malas kan karena udah kedua, sombong sekali ya. Malasnya itu dalam arti kedua kali. Cuma kan sama pacar belum pernah. Cuma tok Singapura saat itu sama Vietnam. Nah, ya akhirnya dapat kita berdua. Ya jadi bahasanya malas-malasin mantan lah. Kan enak gitu ya. Next, Bu. Nah, apalagi selain reward tentu pengembangan diri. Ini sejujurnya suatu hal yang saya syukurin. Saya nggak bisa seperti ini kalau nggak lewat sekolah bisnis Yansi in One Vision. Ya, ini ngomong di depan banyak orang. Ya, jadi saya ngomong dengan benar-benar lancar. Dulu tuh saya nggak pernah berani, dan saya sekarang udah biasa aja lah. Gampang banget lah, gampang gitu ya. Next, Bu. Nah, ini dapat ke Hong Kong kemarin. Nah, ini bayang ya, ini ajudan saya namanya Obama. Ya, jadi saya foto di namanya apa ya, kayak museum Madame Tussauds. Ya, jadi replikanya mereka lah. Ya, jadi saya foto. Ya, ini ajudan saya. Nah, ini pas di Makau. Ini saya kenalan sama orang Jepang. Ya, belum sempat di prospek, tapi minimal dapat daftar nama ya. Next, Bu. Ini di Makau. Nah, ini foto bareng sama istri untuk kesekian kalinya, ini di Hong Kong. Ini saya benar-benar puas banget. Karena banyak banget yang meragukan kita, meremehin kita, dan banyak banget omongan cibiran-cibiran yang asik, tapi kita tutup dengan cara apa? Upload di sosial media, selesai. Ya, jadi inilah gambaran yang Anda bisa dapetin. Jadi jangan Anda bayangin ini hanya buat kita-kita, saya dan beberapa mentor Anda, enggak, ini gambaran buat Anda. Jadi coba bayangin kalau misalnya ini terjadi dalam hidup Anda 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, gimana rasanya orang tua Anda melihat Anda? Gimana teman Anda? Gimana orang tua Anda, adik Anda, kakak Anda? Ini yang Anda bisa dapetin. Jadi sebenarnya sederhana, bisnis ini bisa menghasilkan kalau Anda mulai dan Anda jalanin. Kalau Anda cuma mikir bisa nggak ya, bisa nggak ya, nggak sampai bisa. Kenapa? Makanya kenapa kita saranin Anda udah mulai, Anda join join di mana terserah. Habis itu belajar jualan online-nya sama mentor-mentor yang udah luar biasa banget di sini, ya. Ini pencapaiannya, next Bu. Nah, ini saya ke daerah Gunung Gede ya, ada kayak saya lupa nih Ciberem ya, air terjun Ciberem. Ya ini nggak mewah, tapi yang bikin saya bangga, saya itu ini ya ke sini itu di hari Senin. Ya di mana banyak orang ya kerja, tapi kita sama beberapa teman-teman lain, Pak Elvanto juga, itu kita jalan-jalan ke sono. Ya, jadi seru banget, benar-benar seru banget. Dan itu di hari Senin. Ya, itu mahal sekali teman-teman ya. Next, Bu. Nah, ini mobil alhamdulillah dari usaha ini bisa beli 2 mobil. Ya, saya nyebutnya Liona, ya Liona itu artinya mobil Lio dan Livina. Ya, suka-suka saya lah ya, mau nyebutnya apa juga ya. Jadi, "Liona ada di rumah nggak?" "Ada," gitu ya. Ya, orang mikirnya, gila istri berapa lagi?" Padahal mobil kan. Ya, jadi biar orang mikirnya aneh-aneh aja gitu ya, padahal mah itu nama Liona mah nama mobil kan, seperti itu. Ya, next, Bu. Nah, ini nikah biaya sendiri, jujur karena keluarga bangkrut, ya saya nggak kepikiran kalau nggak kenal usaha ini bisa nikah di kondisi saya nikah habis kurang lebih ratusan juta, yaitu murni hasil di usaha ini kita berjuang bareng berdua dan itu ngebuat orang tua jujur itu bangga karena ibu saya dan mertua saya itu sama-sama single parent, besarin kita itu berdua dari bawah babak belur, tapi ada nilai yang bisa kita kasih yaitu ya inilah. Makanya teman-teman yang sedang berjuang juga buat nikah, bisnis ini sangat bisa kok. Ya bahkan bukan cuma buat nikah tapi buat hidup. Ya, next Bu. Nah, di balik itu semua, ya boleh di back dulu Bu, pasti ada orang yang berjasa. Nggak mungkin Anda bisa berhasil di usaha ini sepenuhnya karena Anda sendiri. Pasti ada orang-orang di balik layarnya. Kenapa Anda bisa berhasil? Nah, ini Anda bisa lihat di belakang kiri, bagian kiri itu saya. Nah, ini orang yang ngejebak saya di seminar. Ya, jadi kalau saya diundangnya nggak baik-baik. Ya, saya diundangnya itu dijebak. Ya, nah ini mentor saya yang kerudung pink. Ini guru saya bimbel, namanya Inaf. Ya, memang dia udah nggak jalan
jalanin, setahun setelah saya jalanin, tapi saya bersyukur. Kalau nggak lewat ucapan dia untuk ngajak saya ke seminar, jujur itu mungkin saya nggak bisa hadir di usaha ini, saya nggak bisa lahir di usaha ini. Jadi jujur saya benar-benar kalau bisa dibilang ngomongin dia ini, saya netesin air mata. Kenapa? Kalau nggak lewat perantara orang ini, saya nggak kenal usaha ini. Jujur saya senang banget, saya bangga banget. Walaupun dia udah ngajarin, jujur saya bangga. Saya bisa kenal sama dia. Next, Bu. Nah, ini orang yang ngebimbing saya, salah satunya namanya Pak Vidi. Ya, ini pengusaha lumayan pengusaha besar bisa dibilang, pengusaha percetakan daerah Indramayu. Beliau juga punya pasar tradisional yang ada banyak. Terus pengusaha travel umroh haji. Saya cuma mikir satu, kenapa masih ada pengusaha sebesar itu yang mau jalan usaha ini? Kenapa? Karena bangun bisnis secara konvensional itu pusing, teman-teman, ribet dan segala macam. Tapi ya beliau ini dengan tulus. Ya, jadi benar-benar orangnya perfeksionis. Ya, kalau salah satu role model saya kalau untuk pakai pakaian ya, kalau dasi sedikit aja geser, udah dibenerin sama dia. Jadi benar-benar saya anggap karena saya udah nggak punya bapak, saya ngerasa dia salah satu orang tua saya di usaha ini. Ya, jadi Anda akan ketemu orang-orang hebat nanti di usaha ini. Next, Bu. Ya, ini yang ngebimbing saya, ya direktur Bapak Ibu, Pak Elvanto, ya. Ini salah satu orang yang ngebuat saya tetap yakin. Saya sempat bisa dibilang kondisi capek, ya udah nggak tahu harus ngapain, tapi beliau yang ngebantu saya untuk bangkit lagi. Ya ini sepasang suami istri yang jadi role model buat saya. Ya orangnya tegas, ya bahkan bisa dibilang keras, tapi saya tahu di balik ketegasannya ada hal yang pengen kita juga berhasil dan bisa nikmatin apa yang udah didapat sama beliau. Ya, inilah orang-orang yang berjasa. Dan terakhir, di bisnis ini Anda nggak akan bisa berjalan dan Anda bisa berhasil kalau Anda nggak punya ketemu alasan kuatnya, teman-teman. Dan inilah alasan kenapa saya jalan usaha ini. Ada 2 malaikat, ya 2 bidadari yang harus saya benar-benar kasih yang terbaik. Ya ibu saya kenal banget, ya babak belur banget, naik utang ratusan juta, kita pernah punya mobil beberapa, tapi kita pernah makan cuma pakai kerupuk, pakai kecap. Pernah Anda punya mobil, sampai akhirnya kayak gitu. Masuk kuliah itu nunggak sekali, segala macam, tapi ibu saya bisa perjuangin sampai hari ini. Ini pas kemarin di Vietnam, Anda bisa lihat deh, capeknya orang tua Anda, saya sering ngelakuin, Anda buka kamarnya saat dia tidur. Anda lihat deh, capek banget mereka. Anda coba perjuangin buat mereka. Ini ibu saya belasan tahun, dia perjuangin sendiri. Saya tahu di balik utangnya banyak sekali, tapi dia benar-benar pahlawan buat saya. Dan ini istri saya, yang nemenin saya dari awal. Saya ingat banget di awal saya gabung sama beliau, kita buat ngundang temen, dulu belum ada internet ya, kita pakai SMS, pakai Tri, saya ingat banget paketan saya dulu, handphone saya kartunya Tri, itu kita nggak mampu untuk beli pulsa 50.000 tuh nggak mampu. Kita pengen selesai kuliah, itu setelah pulang kuliah kita bisa presentasi temen kita. Kita buat janji dan kita punya uang kita beli paket, pulsa itu 1.000. Jadi pagi-pagi kita beli tuh 1.000, kalau teman-teman pernah tahu ya, atau mungkin searching nanti di internet, ada tuh paket Tri yang 1.000, yang kartunya warnanya biru. Saya ingat banget, itu kita seperti itu. Ya beliau kemana-mana naik angkot, berjuang, jadi saya tahu, orang ini luar biasa banget, benar-benar 2 orang ini dewa buat saya. Jadi ini harga diri saya sebagai seorang anak, seorang laki, yang 2 ini harus dapetin sesuatu hal yang spesial dalam hidup ini, karena udah terlalu capek. Dan yang terakhir, ini alasan saya, next Bu, dikasih anak, kita udah nikah kurang lebih hampir 2 tahun, ya dibilang cepet enggak, dibilang lambat juga enggak. Di next boleh, Bu. Ini dia, ya. Umurnya baru 5 bulan. Eee, saya nggak bisa bilang kondisi sekarang itu ideal, tapi saya bersyukur. Apalagi di kondisi pandemi seperti hari ini, bisnis ini tetap bisa berjalan di rumah, saya bisa mandiin. Salah satu impian saya adalah mandiin dia. Karena nggak banyak seorang laki itu bisa mandiin anaknya. Saya bisa mandiin pagi, saya bisa mandiin sore. Saya bisa bantuin istri saya bisa nidurin dia sampai tidur. Dan itu buat saya kenikmatan sekali, teman-teman. Teman-teman mungkin belum ngerasain karena umurnya mungkin masih jauh ya, tapi teman-teman akan sadar di titik itu, bahwa uang banyak penting, tapi waktu yang berkualitas itu jauh lebih penting daripada uang.
Nah, saya bisa nikmatin. Saya benar-benar ngelihat dia bangun sampai dia tidur itu saya bisa ngelihat. Ini alasan kenapa mau sesulit apapun di sini, kalau Anda punya alasan yang kuat, saya yakin kok, Anda bisa ngelewatin. Dan inilah orang-orang yang ada di otak saya ketika ada kesulitan, ada tantangan di otak saya cuma mereka. Dan itu ngebuat boosting semangat yang udah nggak bisa ada lagi yang ngelawan, rekan-rekan semua. Jadi temuin dulu alasan teman-teman tuh berjuang apa. Dan saya yakin ada orang di sekitar Anda yang perlu diperjuangin. Ya, inilah hal-hal yang ngebuat saya pengen berjuang terus-terus dan nggak pernah mau capek. Ya, next Bu. Ya, kita udah masuk di normal ya beberapa bulan lalu bahkan ya. Dan kondisi semua saat ini sedang krisis. Orang hebat nggak melihat krisis itu sebagai jalan hasil akhir yang membuat hidupnya jadi rumit. Justru krisis ini ya peluang. Ya, jadi teman-teman hari ini sudah ngeliat peluang. Di balik krisis kita tetap ada peluang. Bahkan Tianxi berdiri sangat tegak sekali saat kondisi seperti hari ini. Ya, saran saya teman-teman, bergerak di saat orang lain masih bingung dan ragu tentang bisnis ini. Banyak orang yang meragukan tentang bisnis ini. Disitulah saat Anda mestinya bergerak. Jadi ketika Anda bergerak, mereka masih ragu, nggak apa-apa. Terus Anda bergerak. Dan Anda buktikan sampai saat di mana Anda sudah sampai puncak dan mereka baru memulai. Nggak masalah. Jadi saran saya teman-teman semua, ayo coba jalanin, Anda bergerak, Anda pegang erat mentor-mentor Anda, belajar, ya minta waktu sama mereka gimana caranya biar besar, bisa bisa bisnisnya besar, hasilnya besar, itu minta sama mereka. Dan saya yakin mereka nggak pernah mau hitung-hitungan, ya seperti itu. Terakhir, next Bu. Ya, saya ingat banget nih kata-kata ini dari mentor saya. eh, Tuhan itu nggak mungkin memanggil orang yang mampu, tapi pasti Tuhan memampukan orang yang Dia panggil. Ya, jadi Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang Ia panggil. Ya, kenapa saya yakin mentor-mentor Anda itu ngundang banyak orang malam hari ini. Bukan Anda doang, saya yakin banyak. Tapi ada yang bilang, iya dia mau datang, tapi akhirnya nggak datang. Dan juga banyak orang yang datang, di tengah acara mungkin udah keluar. Benar nggak? Anda bisa lihat aja nanti pesertanya di awal sampai sekarang sisa berapa. Tapi pertanyaan kenapa Anda yang terakhir? Kenapa Anda yang masih melihat? Tuhan tidak melihat apa Anda yang Anda sekarang, tapi Tuhan memampukan orang yang Dia panggil, yang nonton sampai akhir. Jadi pasti Tuhan sudah jawab doa Anda malam hari ini. Tugas Anda jawab dan ambil keputusan. Ketika Anda sudah mengambil untuk bergabung, jangan pernah mau setengah-setengah jalan, teman-teman. Lakukan ekstra, Anda lakukan gila-gilaan, Anda lakukan habis-habisan. Sampai Anda buat itu nggak tega. Anda lakukan segila-gilanya, Anda menangis dalam proses Anda, panas-panasan mungkin, Anda sakit banget, buat Tuhan Anda nggak tega. Sampai Dia nggak tega, dan akhirnya Dia nurunin berkahnya buat Anda. Saya yakin kok, kalau Anda udah tunjukin segila-gilanya, saya yakin Tuhan pun nggak tega untuk tidak menurunkan berkahnya buat Anda. Lakukan segila mungkin. Dan yang terakhir, teman-teman, pesan buat saya, ketika Anda sudah melakukan dua hal ini, saya tunggu sukses story Anda, cerita Anda sudah berhasil, dan yang terakhir, jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan, orang yang pernah menyerah. Dan saya tunggu cerita Anda, dengan kesuksesan Anda, dengan kebahagiaan Anda dapat dalam usaha ini, dan lewat mentor-mentor Anda, saya yakin kok, itu 2 tahun ke depan, Anda yang bisa cerita dengan hasil-hasilnya begitu menggabungkan, begitu menggairahkan untuk Anda ceritakan ke banyak orang, ke anak, cucu Anda. Terima kasih sudah mau dengerin. Selamat malam. Oke, Pak Oji. Thank you banget Pak Oji buat sharingnya ya. Iya, sama-sama, Bu. Oke, saya ini pengen bikin ini Pak, sesi tanya jawab 3 pertanyaan aja, boleh ya? Boleh. Boleh dong. Boleh, ada yang mau nanya nggak teman-teman? Saya udah ngaktifin chatnya. Nah, tapi saya mau nanya dari saya dulu, boleh nggak? Boleh. Apa namanya? Pengen sumpah, saya tuh kalau ngelihat orang bisnis tuh kan kalau sebulan 2 bulan semangat itu, ya itu mah semua semangat gitu loh. Nah, cuma kok bisa sih setia sampai 10 tahun? Hebat loh. Apa tips dan triknya? Kalau ngomongin jadi banyak, tapi gini ya, teman-teman, saya berkaca sama bapak saya. Jadi ini alasan kenapa saya juga tetap di usaha ini, godaan juga ada banyak, kondisi nggak selalu mudah, ya. Tapi saya cuma mikir satu, saya pengen jadi pengusaha.
Nah, tapi kalau mau jadi pengusaha di luar sana, percayalah sama saya, nggak semudah di bisnis ini. Ya, bapak saya bisa punya utang hampir ratusan juta karena bangun bisnis konvensional. Saat mau berpikir nyerah, saya cuma mikir satu, oke, setelah nyerah berarti harus bangun bisnis konvensional. Resikonya bangkrut seperti bapak saya. Dan saya nggak siap. Bahkan kalau itu nanti anak saya nerima. Karena saya udah nerima dari apa yang sudah dilakukan orang tua. Nyesel? Enggak, saya nggak pernah nyesel. Karena jujur, saya malah bangga dengan kondisi saat ini. Mungkin ya kalau saya dilahirkan jadi orang kaya terus, saya mungkin nggak kenal usaha ini. Saya cuma bilang sama teman-teman, kondisi sulit bukan berarti kita nggak bisa jadi lebih baik. Justru kondisi sulit bahkan itu dipertemukan dengan peluang. Saya ketemuin bisnis ini saat kondisi saya lagi tidak baik-baik saja. Kalau lagi baik-baik saja, mungkin saya angkuh. Wah, ngapain jualan-jualan peninggi badan, aib gitu kan. Tapi karena kondisinya sulit dan nggak punya pilihan, ya udah gitu. Saya bisa ke Turki lewat usaha ini. Terus pas lagi kondisinya nggak baik-baik aja, terus langsung ninggalin. Enggak lah. Saya bisa besar di usaha ini, saya tahu berasal dari mana, saya tahu harus besar lagi di mana. Jadi menurut saya, kesetiaan itu memang mahal. Jadi teman-teman, kalau Anda udah cinta sama bisnis ini, Anda sulit buat berpaling. Itu yang saya rasain sih. Ya, cintanya itu bukan saat cuma lagi bisnis naik ya. Saya cuma bilang sama teman-teman, kalau bisnis cuma lagi naik terus lu cinta, nenek-nenek lagi cukur jenggot juga tahu. Ya, saya cuma ngasih tahu nih, kalau lagi bisnis lagi naik, terus lu semangat, gue juga tahu. Dan kalau bisnis lagi turun, lu masih cinta bisnis ini, lu masih ngelakuin bisnis ini, gue salut sama lo orang. Itu aja sih, Bu. Oke, terwakilkan ya. Ternyata ada beberapa yang bilang, wah terwakilkan pertanyaannya. Oke, ada yang mau nanya lagi. Iya, banyak yang Iya, ada yang lagi nanya nih. Terus, bentar-bentar Pak, ada yang lagi masih mengetik nih soalnya. Saya lagi buka sesi tanya jawabnya di WA soalnya. Oh. Iya dong, kan kita harus belajar dari orang yang sudah 10 tahun berbisnis. Kalau baru sebulan 2 bulan mah, itu mah lihat aja setahun masih jalan apa enggak. Kalau udah 10 tahun itu udah total, berarti keren. Ya, bagus Pak. Saya juga belajar sama mentor Anda ya, Bu Cio ya, serius loh. Perjuangannya saya tahu, saya bahkan mau denger kapan dia bisa ngisi kayak begini, saya pengen lihat sih. Karena Pak hujan-hujanan ke Gunung Putri katanya ya, belum ada mobil loh, jangan Anda yang lihat mobilnya sekarang. Mobilnya sekarang itu kan hasilnya. Anda mesti lihat background back sebelum mobilnya. Jadi jujur nih orang wanita, gila keren banget. Makanya sebenarnya pria yang akan mendampingi dia itu sangat beruntung sekali. Cuma memang belum dipertemukan nampaknya ya. Seperti itu. Sudah. Ya. Apa sudah ada ya? Saya nggak tahu ya. Sudah jangan dibahas ya kalau yang itu. Jangan dibahas. Nih Pak, ada yang nanya lagi. Pak, kan kalau bisnis nih keras banget tuh. Iyalah. Udah ntar dulu, jangan bahas yang itu nanti aja Pak. Nih ada lagi yang nanya, Pak, memulai bisnis ini dari distributor apa reseller? Tadi ada tuh jawabannya silver langsung. Ya, jadi jawabannya modalnya dari mana? Gini ya teman-teman ya, ini perkembangan zaman tentu akan memberikan dampak adaptasi ya. Jadi teman-teman nanya sama mentor yang ngenalin ya. Yang pasti gini, saya cerita dari saya bukan berarti teman-teman harus ngikutin. Tapi kalau ngikutin, ya tidak ada yang salah. Ya, jadi gini, saya gabung saat itu langsung silver. Ya, nilainya kurang lebih 4 jutaan kan. Kenapa Pak? Kok ngambung silver? Saya mikir cuma satu, bisnis itu totalitas. Bisnis mau gede, nggak mungkin. Gini, orang mau bisnis ngasilin ratusan juta sama yang 1 juta, itu beda cuma di mental. Kalau mau gede sekalian. Saya mikir gitu ya. Saya nggak ngelihat ini harus loh ya. Jadi saya mikir satu, hasilnya gede. Yang sukses sudah ada. Kenapa harus ragu? Ya udah, punya duitnya? Nggak punya. Mau minta sama orang tua? Nggak bisa. Orang tua bangkrut. Orang tua aja ngelarang, terus lagi keuangan nggak ada. Minta, matilah sudah. Kan gitu. Terus gimana Pak? Kok tetap bisa dapat cuma satu? Kan tadi saya cuma bilang di awal, niat saya cuma satu, pengen bantu ekonomi keluarga lebih baik. Titik, nggak ada cerita. Terus kok bisa dapat? Saya percaya deh, kalau niatnya ada, alam semesta mendukung. Pernah nggak ngalamin kondisi itu? Lagi pengen banget, tapi tantangannya gede. Tapi tembus. Saya mau nanya, Anda yang hebat atau alam yang mendukung Anda? Alam yang mendukung kok.
Ya udah, saya saat itu dikasih tahu nih sama mentor saya, cuma cerita ya, Anda mau ikutin silakan, enggak juga nggak apa-apa. Karena perkembangan zaman memudahkan Anda memulai ya. Ada 5 cara, saya kasih tahu sama mentor saya. Gimana Pak bisa dapat silver? 1, pakai tabungan. Pakai. Enggak Pak, nggak punya. Kenapa? Ya mau tabungan dari mana? Keluarga bangkrut. Ya, tabungan tetangga ada. Ya udah, saya nggak bisa pakai tabungan kan. Ya udah, cara pertama skip. Cara yang kedua, yaitu apa? Gade barang. Ya, Pak, kok ekstrim sekali bisnis ini. Bapak Ibu coba cek ke Pegadaian, ke bank. Itu yang ngegade-gade, itu pengusaha kok. Coba cek tuh, kayak Sampurna. Memang di awal dia punya modal segede itu? Agak. Sertifikat rumah itu ada di bank. Sampurna, Gudang Garam, coba aja cek. Makanya heran kan, hasilnya gede. Kenapa? Orang yang berani bayar mahal besar di awal, dia akan dapatnya hal besar di akhir. Saya cuma mikir satu itu doang. Jadi saya gade apaan Pak? Ya gade barang sendiri ya. Jadi saya punya handphone 6.600 Nokia. Gue yakin dah teman-teman di sini bakal tahu dah. Itu handphone tebel. Jadi kalau teman-teman punya satu meja, yang satunya itu agak goyang-goyang, nah itu bisa buat ganjel dah tuh. Jadi saking tebelnya, teman ngeselin timpah sih pasti puyeng. Itu gede banget. Ya. Nah, gue kayak artis ya ditanya-tanya gitu ya soal infotainment nih ya. Ya, tar lu ya jawab ini dulu ya. Jadi ya udah. Jadi saya gade, itu saya ingat banget saya dapat 500.000 handphone Nokia-nya. Namanya gade kan bisa ditebus. Ya udah tuh mentor saya datang ke sekolah. Mana handphone uji? Itu pas saat UN. Saya ingat banget. Nggak UN deh. Pas lagi mau masuk kuliah apa gitu saya tes. Udah dapat gopay kan. Masih sisa berapa? 4,5 juta kan? 3,5 juta ya. Karena ngajarnya 4 juta kalau saat itu. Ya udah, pakai cara ketiga, cara kedua beres. Gade. Ketiga, ini cara cepet banget, Ji. Penasaran kan? Karena pengen sukses cepet kan? Apaan? Excited gitu kan. Ngutang. Masya Allah. Karena keluarga lagi ada utang, disuruh ngutang. Saya cuma mikir satu, utang di keluarga ratusan juta. Saya ngutang 3,5 juta. Nggak ada berasa-berasanya banget. Ya, utang ratusan juta, makin miskin. Kan enggak ya? Karena ratusan jutanya masih ada kan. Ya udah saya ngutang 3,5 juta. Terus saya bingung, gue ngutang ke siapa Kak? Saya nanya tuh sama mentor saya. Kan saya nggak punya teman, saya kalau teman pun nggak mungkin ngasih minjem 3,5 juta kan. Bisa diginiin kan saya, lu sakit ya, gitu. Ya kan? Mentor saya bilang, pintar dia ngomongnya. Tenang, ada caranya. Waduh gila, dia selalu ada banyak cara lah. Gimana caranya? Kalau teman lu punya nggak 100.000? Masuk akal sih. Ya udah, pinjem. Kemana? 35 orang. Masuk akal. Ya udah. Saya chatting tuh malam itu. Minjem cepet, minjem cepet, minjem cepet, minjem cepet, minjem cepet. Gue balikin 3 hari, gue balikin sebulan paling lama. Ingat ya, buat yang minjem, kepastian itu penting. Ya, jadi jangan sampai minjem, ditanya kapan balikin. Ntar lah, kalau gue mood, nggak bakal dikasih lo duitnya. Ya. Jadi jangan songong juga gitu ya. Udah 100.000 saya dapat ke 35 orang, 3 hari saya beres silver saya. Kok bisa cepet? Niatnya ngalahin kondisinya. Nah, cara keempat Anda bisa pakai. Yaitu apa? Jualan online. Dulu belum bisa jualan online. Kenapa? Nokia. Cuma mentok SMS. Sekarang jualan online bisa. Mantap. Ini sama saya dulu nih, Mbak atau Mas Hanzala ya. Jadi, cara keempat Anda bisa jualan online. Jualan online jujur kalau Anda ikutin mentor Anda itu pasti hasilnya cepat banget. Ya, yang kelima ada caranya. Kombinasi. Anda punya tabungan 100.000 pakai. Ya, yang kedua Anda punya bis gade apa yang bisa digade? Tapi ingat ya barang Anda ya. Jangan barang orang tua Anda, sertifikat rumah langsung digade. Masya Allah, diusir lo dari kakak. Ya kan gitu ya. Yang ketiga, utang. Oh ya, sorry. Pas utang nih, mindset-nya harus benar dulu. Utang tuh dibagi 2. Aduh, Kak, tolong diulang. Yang mana nih, Mbak? Tadi kelewat. Yang mana ya? Nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau yang kelewat bisa sama pengundang aja. Lanjut aja, Oji. Oke, siap. Lanjut. Jadi, ngutang ini penting ya, mindset-nya teman-teman ya. Sekali lagi ya, tadi kalau Anda ingetin materi saya, kita ngajakin Anda jadi pengusaha, bukan jadi karyawan. Karyawan pasti takut ngutang. Pengusaha tidak pernah takut hutang. Kenapa? Karena kalau dia takut ngutang, kehilangan kesempatan, kehilangan potensi ratusan juta di belakang. Itu yang ditanamin di otak saya, kenapa saya berani ngutang. Ya. Jadi utang pun dibagi 2 jenis ya, teman-teman. Utang baik, utang buruk. Nah, ini nih saya cuma bilang sama teman-teman nih ya, banyak orang yang nggak sadar dan hobi
dalam kategori utang tidak baik. Coba deh, ini banyak banget nih anak-anak sosmed sekarang kan, handphone makin canggih, makin bangga, makin sering diupload. Atau tempat-tempat wisata. Coba tanya deh, ada nggak duitnya? Nggak ada. Terus ngapain? Kok bisa tetap berangkat? Beli handphone, saya ingat banget tuh ada beberapa yang beli handphone iPhone berapa sampai jutaan-jutaan gitu ya. Padahal handphone sebelumnya masih bagus. Ya, ngutang kan? Itu utang baik atau utang buruk? Utang buruk. Tuh handphone hari ini beli 10 juta, lu coba jual seminggu lagi, tuh harga turun. Itu utang buruk, tapi banyak yang berani. Begitu buka bisnis, takutnya Masya Allah. Padahal, makanya utang baik ya, di bisnis ini kan utang baik. Jadi Anda ngeluarin modal untuk dapat produk, kan dapat produk nanti. Silver dan segala macam kan dapat produk kan? Anda jual, balik modal nggak? Balik. Yang orang Anda pinjemin itu, balikin semua. Makanya saya ingat banget, 1 bulan, fokus saya salah satunya adalah kebangun reseller sama balikin modal produk yang udah saya beli. Itu 1 bulan tuh fokus saya. Udah, karena kan janji saya sama teman-teman saya balikin 1 bulan uang yang saya pinjam. Ya udah 1 bulan balik modal, saya balikin ke teman-teman saya. Teman-teman saya cuma bingung, kok cepet banget? Lucu ya. Berarti kakak awal jadi reseller, lebih tepatnya distributor sih. Ya, tapi bebas Mbak, nggak masalah apapun, Anda yang penting Anda mulai. Saya suka dengan orang-orang yang aktif begini, karena Anda punya niat, Anda mikirin masa depan Anda berarti. Saya salut. Ya, nah, saya balik lagi, jadi saya 1 bulan itu balikin duit yang saya pinjemin ke teman-teman saya, dan teman saya bingung kan, kok cepet banget Ji? Karena mungkin pengalaman kalau orang ngutang itu balikinnya lama ya, bener ya? Ya jadi teman saya bingung, kok cepet? Salah. Balikin cepet? Salah. Balikin lama? Diomelin. Ya udah, begitu balikin cepet, kan dia ngelihat, iya kan kok bangun bisnis, bisnisnya udah balik modal, bisa apaan Ci? Gitu. Jadi join. Kan gitu, siapa yang seneng? Jadi nggak usah takut. Ya ini cara saya. Jadi apakah tidak ragu pas langsung ke silver kan modal gede? Dibilang ragu, iya, manusiawi, ragu itu manusiawi, Mbak. Ya, kalau nggak ragu itu Anda berarti robot. Ya, Anda nggak punya perasaan. Berarti ya, itu manusiawi. Tapi lihat ujung Anda itu mau apa. Gini, Mbak, saya bisa dapat Turki itu belasan juta dikasih Tiansi. Bonus belasan juta per bulan. Tur Spanyol itu saya dapat 40 juta, mobil, motor. Anda bisa kalkulasiin itu mungkin harganya bisa hampir ratusan juta lah ya. Modal 4 juta. Sebanding enggak. Dan 4 juta ini dapat produk. Ingat ya, dapat produk. Produknya dijual, balik modal nggak? Balik modal. Dan pengalamannya 1 bulan balik modal. Jadi, ragu, wajar. Ragu kelamaan, ketinggalan. Ya, itu palingan. Jadi, selamat ngambil keputusan, mulai aja. 200.000 ada duitnya, Pak? Nggak apa-apa. Kita hargain kok. Sekecil apapun kita hargain. Justru kita nggak, ya gimana sih ya? Malah sih ngomong sama orang yang terlalu banyak mikir, serius, capek. Makanya kalau mikir nanti kram otak, stroke. Stroke itu salah satu penyakit yang sangat mengerikan saat ada COVID loh. Karena matinya lebih cepat. Ya, oke. Ada yang lain mungkin atau mungkin sudah atau bebas? Udah. Saya mah ikutin aja. Terakhir aja Pak, terakhir nih. Kalau nggak ditutup masalahnya sampai jam 11 hancur. Apa banyak nanya doang Pak. Actionnya nol, kan ngeri nih kita. Ini apa namanya nih terakhir ada pertanyaan bagus sih. Pak, gimana ya saya menunda zona nyaman sama kalau gampang ngedon gitu, kalau lagi menjalankan bisnis gitu. Ada yang nanya gitu, kayaknya dia udah mulai terus kayak mau ngerjain tuh kayak sibuk dengan sekolah, sibuk dengan kuliah gitu. Gimana sih caranya biar nunda zona nyaman dan biar nggak gampang downan? Kalau mengatasi down. Oke, gini, down menurut saya itu lumrah ya Mbak. Ya, atau Mas, siapapun itu yang nanya, itu lumrah. Saya nggak bilang itu suatu hal yang salah. Ini versi saya loh ya, nanti tinggal nanya sama mentornya. Ini manusiawi. Ya, Anda nggak bisa, dalam top perform Anda itu nggak bisa. Manusia itu suka naik turun, itu wajar kok. Tapi Anda harus tahu titik di mana Anda harus ngambil itu nggak terlalu lama. Contoh Anda nggak semangat, udah titik kasih waktu memang untuk Anda tidak semangat. Tapi waktunya habis ya udah gitu, semangat lagi lah. Emang apa untungnya Anda tidak semangat terus-terusan? Kan nggak ada. Jadi kalau saya bilang gini,
saya juga manusia ya. Jadi walaupun God Lion juga manusia, tidak semangat itu juga ada. Ya, tapi saat nggak semangat ya udah kasih waktulah diri kita untuk tidak semangat mungkin setengah jam gitu. Udah cukup. Udah mau ngapain lagi? Mau lama-lama kan nggak bisa. Ya kalau masalah zona nyaman menurut saya Anda harus atur apa ya? Anda harus menciptakan keterdesakan sih di usaha ini. Apa itu nggak saya nggak tahu. Ya mungkin Anda ngerasa, waduh gila kalau orang tua saya udah nggak ada lagi setahun lagi sekarang gimana dong? Nah itu kan bikin Anda nggak nyaman kan? Terus berikutnya lagi, kalau aduh Pak kan saya ada sekolah segala macam, menurut saya itu cuma tentang prioritas kok. Ya, saya sama Anda sekarang gini. Saya dulu pacaran dilarang sama ibu saya, ya. Tapi bisnis ini saya jalanin, ya. Sekarang saya mau nanya, jalanin bisnis ini dilarang orang tua, Cailah, lu pacaran dilarang lu jalanin kan? Pakai duit siapa tuh lu pacaran? Bapak emak lu kan. Kenapa nggak lu jalan bisnis ini? Nggak ada bedanya, ujungnya tapi beda loh. Nah, saya cuma bilang gini, pacaran dilarang, tapi tetap berangkat. Artinya prioritas itu lebih penting kan? Makanya lu berangkat. Nah, bisnisnya pun sama. Lu hanya perlu atur prioritas. Makanya kenapa nanti lo akan melihat bahwa bisnis ini tuh sangat penting. Kalau nggak punya prioritas, percaya satu sama saya, memang nggak ada yang perlu diperjuangin. Makanya perlu diatur. Seperti itu. Jadi, gimana caranya? Kalau saya pas lagi nggak semangat, ya udah, kasih waktu memang untuk tidak semangat, tapi nggak lama. Tapi udah, back on top lagi. Gitu. Kalau zona nyaman, saya itu tipikal orang yang mikirnya itu bukan mendekati rasa senang, tapi mendekati rasa takut, istilahnya gitu. Jadi otak saya tuh, aduh kalau misalkan terlalu lama nih zona nyaman, ini anak pasti butuh biaya sekolah nih. Ini gimana? Saya lebih nakutin diri sendiri ketimbang, kalau anak saya harus sekolah di sini, saya nggak gitu. Saya tipikal orang yang suka nakutin diri. Makanya akhirnya saya keluar dari zona nyaman. Nah, teman-teman beda. Setiap orang punya karakter beda-beda, tentuin sendiri. Saya yakin teman-teman bisa ngatasin itu kok. Teman-teman hebat, punya mentor, Bu Cio. Wah, gila nih, the best. Oke, thank you Pak Oji buat waktunya. Udah. Ini udah terlalu banyak ilmu yang diserap nih. Tinggal banyakin action. Makasih banget ya buat Pak Oji, buat waktunya. Makasih ilmunya. Semoga dibalas sama Allah dengan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Thank you Pak Oji. Thank you Pak Oji. Ada sponsor. Oke, thank you. Siapa? Denny? Ada. Iya, ada. Gila tuh dewa gua tuh. Ya udah. Makasih ya Pak Oji buat waktunya. Semoga keluarganya sehat-sehat terus. Amin ya robbal alamin. Sukses semuanya. Salut semuanya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau duluan boleh Pak Oji. Siap, saya pamit duluan. Dadah, makasih. Oke, nah teman-teman, acara kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Silakan ambil keputusan, banyakin action. Nggak boleh banyak mikir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.